Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal mengenai translasi vertikal fungsi. Ada permintaan dari teman-teman kalian yang masih bingung. Ada 8 bentuk soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama. Di sini diketahui fungsi awal, kemudian ditranslasikan menjadi ini. Setelah digeser, fungsinya berubah menjadi ini. Tentukan pergeserannya tersebut geser kemana, vertikal ke atas atau vertikal ke bawah. Dan juga kita diminta menentukan komponen translasinya. Ya, perhatikan beberapa prinsip dasarnya. Kita bergerak dari hasil akhir. Y aksen, ya, kita tandai aksen itu berarti yang akhir, yang setelah ditranslasikan atau setelah digeser. Y aksen sama dengan 3X plus 9. Kita berawal dari ini. Kemudian, idenya adalah munculkan bentuk yang awal. Dari akhir, kita munculkan bentuk awal. Nah, awal itu adalah 3X, sedangkan di sini sudah muncul 3X. Ya, ini sengaja Bapak warnai merah supaya menunjukkan bahwa ini adalah asal. Nah, setelah itu 3X ini adalah asal, maka kita dapatkan 3X bisa kita ganti dengan Y. Kapanpun ada 3X, kita bisa ganti dengan Y. Kita dapatkan persamaan sederhana seperti ini. Ini artinya dibacanya apa? Bahwa fungsi akhir ya didapat dari fungsi awal bergeser sebanyak 9. Kalau plus berarti ke atas. Jadi fungsi awal bergeser ke atas sebanyak 9 satuan. Fungsi awal bergeser ke atas sebanyak 9 satuan. Tambah itu atas. Seperti itu. Ini ya, kemana? Berarti ke atas. Tentukan komponen translasinya. Komponen translasinya itu adalah perbedaan. Fungsi awalnya ini, kemudian perbedaannya ini. Berarti komponen translasinya adalah 9. Persis sama. Tulis aja 9. 0, 9. 9 di bawah ini khusus untuk vertikal ke atas, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, ini semuanya ditulis di sini. Sekarang soal nomor 2. Fungsi ini ditranslasikan menjadi Y sama dengan 5X min 9. Bergeraknya dari akhir saja dulu. Y aksen artinya yang akhir ya, fungsi setelah translasikan 5X min 9. Dari sini kita akan munculkan 5X plus 4. Tulis aja 5X plus 4 di sini. Langsung munculkan salin di sini. Nah, kemudian ya pasti ada yang berubah kan? Di sini 5X, di sini min 9. Min 9 ini ketika dipecah menjadi 4, triknya ini. Min 9 kita pecah menjadi 2 angka. Ya, triknya ini. Min 9 tulis aja min 9 dikurangi, ini rumus ya, dikurangi kemudian bilangan ini 4, dikurangi 4. Min 9, min 4 jadi min 13. Sehingga angka yang kedua adalah min 13. Itu triknya. Kenapa kita munculkan 5X plus 4 persis sama menyalin ulang ke sini? Adalah supaya muncul ini, barisan ini. Muncul kalimat ini. 5X plus 4 kan bisa diganti Y. Supaya muncul ini. Di sini kita bisa nyatakan bahwa fungsi awal bergeser ke bawah, kalau min ke bawah, sebanyak 13 satuan. Itu dibacanya demikian. Sehingga komponen translasinya negatif 13. Negatif 13. Kalau negatif berarti ke bawah, vertikal ke bawah. Nomor 3. Fungsi linear ini ditranslasikan menjadi ini. Ya, ingat bergeraknya di hasil akhir. Tapi bentuknya tidak umum seperti tadi. Kalau tadi kan bentuknya Y sama dengan, sedangkan di sini tidak. Maka kita harus mengubah dulu ke bentuk umum. 2X min Y aksen tambah 12. Y aksen itu kan berarti bayangan ya. Ini sudah ditranslasikan, ditandai supaya menunjukkan perbedaan lah dengan awal. Y aksen. Ya. Di sini harusnya Y. 2X dan angka, X dan angka semuanya di ruas kanan. Berarti yang ini ya harus di sebelah kanan sama dengan. Pindahkan ke sana jadi min 2X.
Kemudian plus 12 juga, angka juga tempatnya di sebelah kanan sama dengan. Pindahkan, jadi min 12. Ya. Sekarang sudah mulai mirip dengan bentuk umum. Namun sayangnya di sini ada tanda min. Maka kita harus ganti jadi plus. Boleh dikalikan min 1 saja semuanya. Kalau di sini min jadi plus, maka di sini pun berubah. Di sini berubah tandanya, maka ini pun berubah tandanya, ini pun berubah tandanya. Semuanya harus berubah ketika satu berubah, karena dikalikan min 1. Ya, min dikali min, min dikali min, min dikali min, jadi plus semua. Demikian, kita sudah mendapatkan bentuk yang sama persis dengan nomor 1 dan nomor 2. Ini fungsi akhir. Ya. Bergerak dari sini, fungsi akhir. Setelah itu bagaimana? Munculkan fungsi awalnya, supaya terlihat hubungannya. Tulis aja salin. 2x plus 5. Di sini 12, di sini 5. Artinya apa? 12 ini dipecah menjadi dua angka. Yang salah satunya adalah 5. Sehingga triknya adalah 12 dikurangi, selalu dikurangi. Dikurangi angka ini. Dikurangi 5. 12 kurangi 5, 7. 7 sebagai hasil merupakan tambahan translasi. Sehingga 2x plus 5 tiada lain adalah y, fungsi awal. Kita dapatkan bentuk ini yang ketika dibaca, fungsi setelah translasikan adalah hasil dari fungsi awal bergeser ke atas sebanyak 7 satuan. Komponen translasinya adalah 7. 0, 7. Nomor 4, silahkan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Bergerak setelah ditranslasikan. Tapi sebelum itu kita harus mengubah ke bentuk umum terlebih dahulu. Bentuk umum di ruas kiri hanya y, kemudian setelah sama dengan tempatnya x dan angka. Sedangkan x ada di sini, berarti kita pindahkan min 8x, kemudian min 12 juga angka kita pindahkan jadi plus 12, ya. Di sini ada min, ya, sedangkan bentuk umum itu tidak ada min, maka kita ganti saja tandanya atau dikalikan min 1, ya. Min menjadi plus. Min menjadi plus. Tapi di sini awalnya plus harus menjadi min. Pokoknya berubah semua, ya. Min kali min plus, min kali min plus, min kali plus min. Ya, intinya semuanya berubah. Ini berubah, maka ini pun otomatis semuanya berubah. Nah, sekarang di sini bentuk umum itu dalam bentuk y. Sedangkan kita dapatkan 4y. Bagi 4. Boleh, silahkan. Asalkan semuanya dibagi 4. Ini dibagi 4 jadi 1. 8 dibagi 4 jadi 2. Negatif 12 dibagi 4 jadi negatif 3. Jadi sama-sama dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4. Ya. Ini hasil penyederhanaan ke bentuk umum. Di sini kita bergerak. Ya. Ini y aksen sama dengan 2x min 3. Langkah selanjutnya bagaimana? Tulis ulang fungsi awal 2x min 4. Sehingga yang berubah hanya min 3 menjadi min 4. Pasti kita pecah min 3 itu, yang salah satunya adalah min 4. Min 3, tulis lagi min 3. Dikurangi ini rumus. Min 4 ini angka yang muncul. Sekarang muncul dua tanda operasi. Kita gabungkan min dengan min jadi plus. Min kali min plus. Sehingga min 3 plus 4. Min 3 tambah 4 adalah 1. Angka yang kita cari adalah 1. Ya. 2x min 4 tiada lain adalah fungsi awal. Kita bisa nyatakan ini. Sehingga kita dapatkan fungsi ditranslasikan. Fungsi awal bergeser ke atas, ya, karena tambah berarti atas sebanyak 1 satuan. Komponen translasinya T01. Demikian. Bentuk kedua, soal nomor 5. Di sini ada 8 soal, ini bentuk kedua. Sangat gampang. Untuk masing-masing soal ini tentukan hasil translasi. Ini awal, ini translasinya. Sangat gampang karena ini sudah dalam bentuk umum, ya. Semuanya kita menggunakan pola itu, y-nya
di kiri, kemudian X-nya dan angka di kanan. Berarti udah umum. Ditanyakan adalah hasil translasi. Hasil translasi tiada lain di aksen sama dengan fungsi awal ditambah translasi. Fungsi awalnya sudah dalam bentuk umum, langsung saja kita tulis 7X plus 3. Translasinya 4, tambah 4. Tinggal dihitung biasa, 3 dan 4 bisa digabung, sehingga hasil translasinya adalah 7X plus 7. Ini jawabannya. Nomor 6. Hal yang mirip dengan nomor 5. Tapi, lihat ini bukan bentuk umum. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah menjadi bentuk umum. Lakukan hal yang sama, 10X pindah ruas menjadi min 10X, kemudian plus 6 pindah ruas jadi min 6. Ya. Berubah tanda semuanya menjadi seperti ini, kemudian supaya duanya hilang berarti dibagi 2. Asalkan semua juga dibagi 2. Ini dibagi 2 tinggal Y, ini dibagi 2 jadi 5, ini dibagi 2 jadi 3. Kita dapatkan rumus umumnya Y sama dengan 5X plus 3. Nah, fungsinya adalah 5X plus 3 ditambah komponen translasi. Langsung saja tinggal ditambahkan, tulis ulang, kemudian tambahkan. Ya. Hasilnya 5X tambah 8. Ini adalah hasil translasi. Nomor 7, ini lebih gampang lagi. Meskipun di sini ada X kuadrat, kemudian ada 7X, tapi semuanya ada di ruas kanan. Ini ada angka di ruas kanan, artinya ini sudah menjadi bentuk umum. Sehingga langsung saja, hasil translasi adalah fungsi awal dalam bentuk umum ditambah komponen translasinya. Kita tulis ulang, X kuadrat plus 7X plus 8 ditambah 9. Hanya seperti itu. Sehingga X kuadrat plus 7X plus 17. 8 tambah 9, 17. Ini hasil translasinya. Soal terakhir. Mirip dengan soal nomor 7. Persamaan ini ditranslasikan. Kita lihat apakah ini dalam bentuk umum? Iya. Kenapa? Di sini hanya Y, tidak ada min, tidak ada angka. Di sini hanya Y, ruas kiri, kemudian X-nya semua di ruas kanan, dan juga konstanta atau angka ada di kanan. Berarti ini langsung bisa kita operasikan dengan cara tulis ulang semua, kemudian ditambahkan komponen translasi. Komponen translasi di sini negatif 3, berarti tulis negatif 3. Kita operasikan 7 dengan min 3 bisa digabung, 7 dikurangi 3 itu 4, sehingga hasilnya adalah ini. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa membantu pemahaman lebih mendalam. Selamat belajar.